Halo, barang siapa udah dengerin podcast gue yang kemarin dan lo masih aja loyo kayak gitu, come on, wake up, jangan cengeng. Kamu tuh kesatria, lu tuh pejuang, kita semua tuh pejuang. Biarin aja orang ngomong apa, biarin aja dia marah juga terserah lah. Gak usah peduli, jalan aja udah, ikuti kata hati lo. Mbak, emang episode lalu lo ngomong apa sih mbak? Makanya klik dulu episode yang sebelumnya. Kenapa sih lo itu minder? Kenapa sih lo tuh nggak percaya diri, takut salah, takut anu, takut ene? Gue udah spill semua akar masalahnya di mana, terus lo harus gimana. Mudah-mudahan itu ngebantu lo ya. Mau ngomongin apa gue hari ini? Gue jadi lupa ya. Ya, kalau misalkan imun tubuh yang kena adalah tubuh lo, kesehatan lo secara fisik, maka percaya diri lo turun yang kena adalah self esteem lo, atau rasa berharga lo, atau mental health kamu. Jadi nggak ada salahnya lo mampir dulu ke episode sebelumnya, nggak ada salahnya udah mampir dulu deh. Ntar balik lagi ke sini ya, jangan lupa ya. Nah sekarang gue beralih kepada teman-teman yang masih so many excuses, masih banyak ngeles. Iya mbak, gue juga pengen bisa jadi percaya diri. Tapi gue tuh orangnya nggak enakan mbak. Gimana dong? Nah buat kalian-kalian nih yang nggak enakan, apalagi lu seorang sales, marketing, bawahan ya kan. Ya kadang-kadang kan ketika lu masih jadi bawahan, mungkin lu berpikir bahwa ya gue apalah gue gitu kan. Ya itu yang gue pernah singgung bahwa ini soal harga diri lo, rasa berharga lo, atau self esteem lo yang menyebabkan lo menjadi kayak lu pantas untuk nggak dilihat gitu. Lu pantas untuk invisible. Ini jadi penghalang lo untuk maju loh, seriously. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Kita berinteraksi dengan banyak orang. Lu merasa nggak berharga, lu nggak pantas, bagus, apa sih? Lu nggak enakan, lu menyampaikan sesuatu juga jadinya kacau ya kan? Walaupun ada sisi bagusnya, cuma ada saat dimana lo harus percaya diri. Terutama lo seorang sales atau siapapun yang memang ingin mempengaruhi orang lain. No, 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 no. Bukan hipnotis ya, ini bukan kelas hipnotis, bukan episode hipnotis, no. Tapi kita sebagai seorang manusia yang namanya interaksi dengan orang lain, itu tetap ada yang namanya selling. Selling itu bukan hanya jualan produk guys, bukan hanya jualan jasa. Sales itu sebenarnya adalah di mana lo bisa mendapatkan apa yang lo mau dari orang lain. Seni mempengaruhi orang lain lah, sebenarnya seperti itu. Gue punya tips nih buat kamu-kamu yang gak enakan, tapi lu punya tujuan agar entah lu ngejual, entah lu lagi mengajukan proposal ke bos lo, atau lo lagi merayu seseorang, atau lu, atau lo sedang mengambil hati seseorang. Insya Allah tuh ini bisa lo praktekin. Tapi sebelum itu, gue tanya dulu nih, ya kan? Gue tanya dulu nih teman-teman. Gue pakai analogi sales aja ya, karena kan gue mungkin 80% di dunia sales. Lo sebagai customer nih, seneng nggak disalesin, dijualin gitu, seneng nggak? Enggak ya? Iya ya wajar, karena dalam mindset kita yang namanya sales adalah sales paling juga mengagung-agungkan produknya dia, mau produknya jelek atau enggak. Jadi seolah-olah di mindset kita sebagai seorang customer, sales itu adalah penipu. Karena nggak mau jujur ya kan. Yang penting barangnya laku. Udah, sampai akhirnya sales ini yang nyari-nyari customer. Nyari-nyari customer, terus kayak sungkan ya kan, takut dikira ngerampok. Itu udah terbangun di mindset kita sekarang ya, di mindset sales maupun orang yang disalesin atau pelanggan. Gua kasih contoh yang sebaliknya. Dokter ya. Itu biasanya kliennya yang nyariin atau dokternya yang nyariin klien. Pasien yang nyariin dokternya atau dokter yang nyariin pasien? Atau customer lah, sebenarnya sama aja ya, pelanggan gitu kan. Iya, customernya si dokter inilah yang nyari dokter, dokter yang dicari gitu. Padahal tahu nggak, dua-duanya nih, customer sama-sama ngeluarin uang. Padahal dokter juga, ya secara nggak langsung juga jualan produk dia gitu kan, produk-produk yang memang dia bekerja sama sama si produk farmasi ini kan. Sama-sama jualan sebenarnya. Tapi kenapa coba? Kenapa lu lebih rela dijualin sama dokter? Oke, karena kita percaya, baik. Tapi sebelum itu, sebelum ada kepercayaan, sebelum kata-kata trusted dan kawan-kawan. Karena
Dalam mindset customer, dokter itu bakal ngebantu lo. Ngerti? Itu bedanya. Kenapa sih sales itu struggling banget, berdarah-darah banget ketika jualan? Karena sales itu masih banyak yang berjiwa atau bermental ngemis. Seolah-olah kayak, aduh tolong bu, tolong nih order, buat target saya bu, gitu kan. Justru dia ngambil value dari customer, bukan sebaliknya. Bukan ngasih value atau bantuan kepada customer. Ini yang membuat customer itu enek, geleh gitu. Gua ya kalau di total ya, in total mungkin di dunia marketing, di dunia penjualan gitu ya. Itu gue udah sekitar 11-12 tahun, gue lupa, tapi intinya di atas 10 tahun. 7,5 tahun gue di bank sebagai relationship manager. Job desk utama gue adalah ngasih kredit ke orang, ngasih duit lah. Setelahnya sebaliknya, gue yang nyari customer, gue nyari order. Dua hal ini sangat berbeda guys. Dulu ketika gue di bank, gue dicari orang. Orang manis-manis ke gue. Asli. Kenapa? Karena mereka berharap gua ngasih bantuan dana ke perusahaan mereka. Nah sebaliknya, ketika awal-awal jadi sales ya, yang benar-benar sales yang gua nyari order di manufacture, di pressure soal target sama internal ya, sama kantor, masih ditolak customer, itu menjadi pressure tersendiri. Akhirnya gua awal-awal sampai berjiwa ngemis juga. Jadi kayak sungkan mau ngomong, kayak seolah-olah, Bu, gua mau ngerampok lu loh bu. Atau Pak, gue mau ngemis loh, lu tolonglah di order gitu loh. Itu vibe itu kebaca guys. Jadi kepercayaan diri gue terhadap barang gue itu jadi turun. Sampai di titik gue mikir, oh ternyata orang itu nggak mau kalau kita tuh ngemis. Orang tuh maunya mereka dibantu. Kita ngasih value ke mereka. Mereka akan rela even mengeluarkan uang. Di situ gue mulai rubah mindset, switching mindset, termasuk ke internal gue, termasuk ke bos gue, ke pimpinan gue, ke perusahaan gue ya saat itu ketika kerja, gue bukan mencari gaji atau numpang hidup sama mereka, gue nggak ngemis ke mereka. Mindsetnya dimulai dari gue bantuin loh jualin produk loh, itu yang pertama. Lalu yang kedua ketika ke eksternal, ketemu dengan customer, gue datang itu dulu kan sebagai sales, seolah-olah gue mau ngerampok duit mereka gitu. Mau minta duit mereka. Enggak. Gue sekarang intinya gini, Pak, ada yang bisa saya bantu nggak di bagian ini nih. Itu dulu. Sama kayak dokter ketika nanya ke pasien. Ya kan nggak terlalu banyak omong ya, bahwa saya lulusan UGM, saya lulusan kedokteran UI, kan enggak. Ya, malah geleh kita mungkin kan. Tapi dokter langsung nanya dengan pedenya, Bapak keluhannya apa? Akhirnya cerita kan si pasien ya. Cerita pain point-nya ini, saya sakit ini, keluhannya ini, tanpa babi bu, dokter langsung ngasih obat biasanya. Dan dengan rela ya, dengan ridho, pasien langsung beli. Si vibe-nya aja beda loh, vibe-nya antara dokter sama vibe sales loh. Ini gue bikin perbandingan aja, buat perbandingan aja, bukan ini kita ngomongin profesinya, enggak. Perbandingan vibe di dalam diri kita. Bahwa seorang dokter itu punya vibe ini ngebantu orang, harusnya ya, secara idealnya begitu. Gali dulu, dengerin gitu ya, saya bisa bantu apa ya gitu. Jadi mindsetnya atau tujuannya adalah kita ngebantu orang, menjadi orang yang bermanfaat. Bukankah kata Nabi, orang yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya? Betul? Jadi buat lo yang nggak enakan, coba rubah mindset deh. Rubah mindset kita menjadi orang yang valuable. Bukan kita ngemis ya. Dan dari situ alhamdulillah itu Allah mudahkan kita jadi lebih pede. Ngomongnya lebih tertata, kita jadi lebih mudah senyum. Karena kita merasa bahwa kita punya value. Kita punya value yang bisa kita kasih ke orang lain. Kita sama-sama manusia men. Gue bukan di bawah lo loh. Kalaupun salah, ya wajar, itu manusia. Jadi kita nggak takut lagi, nggak ngerasa sungkan. Misal pun kita salah, ya minta maaf. Kita jadi nggak sakit hati ketika ditolak, nggak apa-apa. Ketika kita ditolak, customer nggak mau beli, nggak apa-apa. Kan bukan kita yang rugi, ya kan? Kita niat bantu, nah dia nggak mau dibantu, ya udah, cari aja yang lain yang mau dibantu gitu. Jadi nggak gampang baper gitu loh. Mental membantu ya.
mental kebermanfaatan. Ini gue pedes banget ngomongnya, tapi mudah-mudahan sepedes ini bisa merubah lo. Ingat, lo sama-sama punya value, lebih pede ya, angkat dagu lo. Bukan kita lebih di atas dari orang lain atau lebih di bawah dibanding orang lain, kita sama manusia, kita sama-sama sedang diuji sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.